Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ikhwatu iman, santriwan, santriwati tingkat mu'alimin pesantren Persatuan Islam nomor 50 Lembang, dan ikhwatu iman rahimakumullah dimanapun Anda berada. Untuk pertemuan kali ini, walaupun berbeda dari biasanya, jika biasanya kita bertemu secara tatap muka, baik di kelas atau di masjid, akan tetapi qadarullah berhubung beberapa hal yang menyebabkan tatap muka tidak bisa dilaksanakan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi saya pribadi untuk terus belajar bagaimana cara memanfaatkan media, sehingga tak ada alasan dan tidak ada kendala yang sangat besar yang menyebabkan kita tidak mencari ilmu. Ada hikmah bagi saya pribadi ketika sekolah atau taklim tidak bisa secara tatap muka, maka ada ilmu yang harus digali bagaimana cara memanfaatkan media. Nah, alhamdulillah untuk pertemuan saat ini sebagai taqarrub ilallah, sehingga tidaknya melaksanakan tatap muka tidak boleh menjadi halangan bagi kita untuk selalu mencari ilmu, karena itu adalah kewajiban bagi kita sebagai umat muslim dan kewajiban bagi kita untuk melaksanakan amanah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Santriwan, santriwati, rijalul ghad wa ummahatul ghad, serta ikhwatu iman rahimakumullah dimanapun Anda berada. Untuk pertemuan saat ini kita akan membahas terkait tafsir am. Tafsir am ini tafsir yang penjelasannya secara umum, tidak secara spesifik. Semisal tafsir ahkam. Tafsir ahkam adalah mentafsirkan ayat Al-Quran perspektif hukum atau perspektif syariah. Nah, untuk pertemuan saat ini kita akan membahas terkait tafsir am, penafsiran ayat Al-Quran, tetapi metode penafsirannya secara umum. Bagaimana secara umum nanti kita akan bahas. Di semester pertama kita sudah memulai pembahasan tafsir am di juz kelima, dan itu pun belum selesai. Nah, insyaallah untuk kajian kali ini, untuk pelajaran kali ini, kita akan mulai tafsir am di ayat 43. Silakan antum yang sedang membuka Al-Quran bisa dilihat surat An-Nisa ayat 43. Silakan antum bisa baca atau boleh juga mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Ikhwatu iman rahimakumullah, santriwan rijalul ghad wa ummahatul ghad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, janganlah engkau mendekati salat, wa antum sukaron, dan engkau dalam kondisi sukaro, mabuk. Hatta ta'lamu ma taquluna, sampai kalian mengetahui, sampai kalian memahami ma taquluna, apa yang kalian ucapkan. Wala junuban,
dan tidak boleh orang-orang yang junub, baik laki-laki ataupun perempuan. Junub di sini bisa jadi bermakna pertama bagi laki-laki, dia sudah mimpi basah. Yang kedua, dia sudah melakukan hubungan badan dengan istrinya, akan tetapi belum mandi. Sedangkan bagi perempuan, kondisi junub ini sama. Bisa jadi ihtilam, mimpi basah. Yang kedua, bisa jadi perempuan tersebut dalam keadaan haid. Atau yang ketiga, seperti laki-laki, melakukan hubungan badan dengan suami akan tetapi belum mandi junub. Illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar lewat saja. Kalau menetap itu tidak boleh, tetapi kalau seandainya lewat saja, baik dari satu pintu ke pintu lain atau hanya sekedar mengambil barang yang tertinggal di masjid, maka tidak jadi masalah. Pembahasannya insya Allah akan kita bahas. Wa in kuntum mardo, dan jika kondisi kalian mardo, dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau sedang melakukan perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau pulang dari al-ghaid. Al-ghaid itu bukan BAB, tapi al-ghaid itu tempat yang biasa digunakan untuk BAB. Itu namanya ghaitun. Berarti dalam hal ini kita sudah melakukan BAB atau sudah melakukan hajat. Aula mastumun nisaa, atau kalian telah menyentuh perempuan, falam tajiduma'an, tetapi kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian, sa'idan thayyiban, dengan tanah yang thayyib, yang baik. Famsahu, maka usaplah biwujuhikum, wajah-wajah kalian, wa aidikum, serta tangan kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana afuwan ghafura, beliau maha pemaaf lagi maha pengampun. Ikhwatu iman rahimakumullah, santriwan, santriwati, rijalul ghad wa ummahatul ghad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini berkaitan dengan hukum, atau ayat ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya fikih, maka untuk tafsir am, pembahasan tafsir am kali ini, kita akan gunakan referensi tafsir dengan nama tafsir Al-Qurtubi. Kenapa tafsir Al-Qurtubi yang dijadikan referensi? Sebab tafsir Al-Qurtubi di dalamnya membahas terkait hukum-hukum syariat, atau di dalamnya membahas tentang fikih secara mendalam dan mendetail, sehingga kita gunakan tafsir Al-Qurtubi sebagai referensi kajian tafsir am kali ini. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, beliau menyampaikan bahwa terkait pembahasan atau penafsiran surat An-Nisa ayat 43 ini ada kurang lebih 44 yang harus dibahas, kata beliau. Nah, akan tetapi kita akan bahas sebagian saja. Kalau kita bahas secara keseluruhan, pertama, waktunya tidak akan cukup. Yang kedua, kalau kajian atau pembahasan terlalu lama, bisa jadi tidak akan menarik. Nah, Imam Al-Qurtubi beliau menyampaikan al-ula, pembahasan yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh kita terlebih dahulu. Bagaimana pembahasan yang disampaikan oleh para ulama, kita akan jelaskan. Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan, khassallahu subhanahu wa ta'ala bihadzal khitabil mu'minina. Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja mengkhususkan khitab atau orang yang diajak bicara adalah al-mu'minina, orang-orang yang beriman.
Kenapa? Li'annahum kanu yuqimunas sholata, karena hanya orang-orang yang beriman sajalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkena kewajiban sholat, atau karena orang-orang yang beriman sajalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Nah, maka kenapa dalam ayat ini Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan menggunakan kata ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara secara umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia, maka berarti ayat ini ditujukan juga kepada orang-orang muslim dan kepada orang-orang non-muslim. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui dan yang kita fahami bahwa kewajiban sholat ini hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, maka kenapa dalam ayat ini Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, karena khitab atau yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala serta yang diberikan kewajiban untuk melaksanakan sholat adalah amanu, orang-orang yang beriman. Lalu kemudian waqad akhadhu minal khamri. Nah, orang-orang yang beriman juga mereka akhadhu minal khamri, ada yang meminum khamr, atau ada yang minum minuman, melaksanakan minuman. Wa atslafat alaihim adhanahum. Nah, dengan mereka meminum khamr, maka atlafat akan rusak alaihim adhanahum, mereka merusak kecerdasan mereka. Fakhussu bihadzal khitab, maka mereka yang dikhususkan dalam konteks pembicaraan ini. Nah, idh kanal kufaru, karena orang-orang kufar la yaf'alunaha, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah melaksanakan sholat. Suhatan, baik mereka dalam kondisi sehat, wala sukaro, atau dalam kondisi mabuk. Nah, kenapa orang muslim atau orang yang beriman yang diwajibkan sholat? Karena orang kafir itu walaupun mereka dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sedang mabuk, tetap mereka tidak memiliki kewajiban untuk sholat. Nah, sehingga orang-orang yang beriman ketika mau melaksanakan sholat, la taqrabu, jangan kalian mendekati sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Lalu kemudian bagaimana kronologi pengharaman khamr yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi beliau mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Rawa an Umar bin Khattabi, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, qala, ia berkata, lamma nazala tahrimul khamri qala Umaru, ketika pengharaman khamr, ayat pengharaman khamr Allah Subhanahu wa taala turunkan, qala Umar, kemudian Umar berkata, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami terkait khamr bayanan syafian, dengan penjelasan yang mendetail, dengan penjelasan yang menyeluruh, dengan penjelasan yang jitu, supaya tidak ada lagi dari kami untuk menolak tentang pengharaman ini. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, sebetulnya yang diriwayatkan oleh yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi adalah riwayat Imam Abu Dawud. Akan tetapi ketika saya cek, maka yang tepat itu adalah riwayat Imam An-Nasa'i. Kenapa? Dalam riwayat Imam An-Nasa'i redaksinya Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Tetapi dalam riwayat Imam Abu Dawud justru bukan bayanan syafian, tapi dalam riwayat Imam Abu Dawud adalah dengan redaksi bayanan syifaan. Nah, maka sengaja saya sampaikan ini adalah pendapat Imam An-Nasa'i. Fanazalatil ayatul lati fil Baqarah, maka kemudian ayat tentang pengharaman khamr di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala turunkan.
Mana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, mereka bertanya kepada kalian terkait khamar wal maisir dan judi. Terus sampai akhir. Lalu kemudian qala, ia berkata, fadu'iya Umaru faquri'at alaihi. Ketika turun ayat itu, maka Umar dipanggil dan dibacakan ayat itu kepada Umar. Faqala, dan Umar merasa bahagia. Lalu kemudian Umar melanjutkan lagi dan berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang hukum khamar bayanan syafian, dengan penjelasan yang mendetail. Fanazalatil ayatul lati fin nisa. Maka turunlah ayat yang terdapat di dalam surat An-Nisa yang sedang kita kaji sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, ayat ini ternyata turun dalam proses pengharaman khamar di kedua kali. Yang pertama, untuk mengharamkan khamar, Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Lalu kemudian pada fase yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Fakana munadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis sholatu yunadi. Maka munadi Rasulullah atau tukang adzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis sholat, apabila sholat dikumandangkan, yunadi, mereka membacakan, ala la yaqrabanna sholata sukranu, ketahuilah janganlah melaksanakan sholat sukronu, dalam keadaan mabuk. Fadu'iya Umaru, maka kemudian Umar kembali dipanggil, faquri'at, dan dibacakan kepada Umar, Allahumma, dibacakan kepada Umar, faqala, lalu kemudian Umar berkata, Allahumma bayyin lana, ya Allah jelaskanlah kepada kami, fil khamri bayanan syafian, dengan penjelasan yang mendetail. Lalu kemudian turunlah ayat, fanazalat hadhil ayat fahal antum muntahun. Qala Umar, intahaina, ketika turun ayat itu, ya Allah cukup bagi kami. Artinya ternyata proses pengharaman khamar ini ada beberapa fase. Fase yang pertama, Allah menurunkan ayat, dalam khamar ada kebaikan, dan dalam khamar juga ada kejelekan atau dosa. Lalu kemudian di fase yang kedua, ketika masyarakat Arab atau para sahabat sudah mampu meninggalkan khamar, walaupun tidak secara keseluruhan, lalu Allah turunkan ayat yang kedua. Tentang apa? Boleh minum khamar, tetapi ketika mau melaksanakan sholat, hati-hati, jangan sholat sambil mabuk terus sampai benar-benar khamar diharamkan. Lalu kemudian Al-Qurtubi melanjutkan lagi, wa qala Sa'id bin Jubairin, Sa'id bin Jubair, beliau berkata, kana nasu ala amri jahiliyatihim, keadaan manusia ketika kondisi mereka dalam keadaan jahiliyah, mereka meminum khamar, hatta tu'maru au yunhau, sehingga mereka diperintahkan atau dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanu yashrabunaha awwalal Islam. Para sahabat ketika awal-awal Islam disebarkan oleh Nabi, mereka meminum khamar. Hatta nuzilat, sehingga diturunkanlah ayat, yas'alunaka 'anil khamril wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang khamar dan judi. Kul, katakanlah, fihima, pada khamar dan judi tersebut, itsmun, terdapat dosa kabirun yang besar, wa manafi'u lin-nasi, dan manfaat bagi manusia. Ketika turun ayat ini, qalu, para sahabat berkata, nashrabuha lil manfaati la lil itsmi. Kami meminum khamar ini bukan untuk dosa, bukan untuk memperbanyak dosa, untuk melakukan dosa, untuk melakukan kejahatan, tapi lil manfaati, untuk mendapatkan manfaat. Fasyarabiha rajulun, maka karena mereka punya
pemahaman seperti itu, maka minumlah seorang laki-laki, fataqaddama yusolli bihim. Maka ketika mereka minum, salah seorang dari kalangan mereka maju untuk mengimami sholat. Faqara'a, lalu kemudian dalam kondisi sholat ia membaca, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, a'budu ma ta'budun, aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Fanazalat, maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Faqalu, lalu kemudian mereka berkata, fi ghairi aini sholat, bukan dalam kondisi sholat, atau kami akan minum minuman bukan dalam kondisi sholat, atau waktunya jauh dari waktu sholat. Faqala Umar, lalu kemudian Umar meminta atau berkata, Allahumma anzil alaina fil khomri bayanan syafian. Ya Allah, turunkanlah kepada kami terkait urusan khomer dengan penjelasan yang detail dan penjelasan yang rinci. Fanazalat, lalu kemudian turunlah ayat, innama yuridu syaiton al-ayat. Faqala Umar, intahaina. Lalu kemudian Umar berkata, cukup bagi kami ayat ini. Kenapa Umar menyebutkan seperti itu? Umar khawatir akan turun lagi ayat yang melonggarkan dalam urusan khomer. Maka ketika turun ayat bahwa khomer dan judi adalah rijsun, adalah jelek, adalah najis, min amali syaiton, dari perbuatan setan, maka kemudian Umar mengatakan, intahaina, cukup ya Allah bagi kami. Summa tafa munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian tukang adan atau ahli adan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkeliling di Madinah, lalu kemudian berkata, ala innal khomra qad hurrimat, ketahuilah bahwa sekarang khomer telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk menguatkan kronologi yang tadi terjadi, bagaimana kronologinya? Warawa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi beliau menjelaskan, An Ali bin Abi Thalib, siapa orang yang membaca a'budu ma ta'budun? Ternyata dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dijelaskan dari Ali bin Abi Thalib, qala, ia berkata, sana'a lana Abdurrahman bin Aufin. Abdurrahman bin Auf telah mempersiapkan bagi kami to'aman, makanan. Fada'ana, lalu dia memanggil kami, mengundang kami, wasaqona, dan memerintahkan kami untuk minum minal khomri, dari khomer. Fa'akhadatil khomru minna, maka dari kalangan kami semuanya mengambil khomer karena sudah terbiasa minuman khomer itu. Wahadaratis salat, lalu kemudian salat datang. Faqaddamuni, lalu mereka memerintahkan aku untuk maju ke depan untuk mengimami salat. Faqara'tu, lalu aku membaca, kata Ali bin Abi Thalib, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku membaca, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun, dan kami akan menyembah apa yang kalian sembah. Maka dengan adanya kronologi ini, fa'anzalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, janganlah kalian orang-orang yang beriman mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Lalu kemudian Imam Al-Qurtubi beliau menjelaskan, wal jumhuru minal ulama, mayoritas para ulama tafsir, para ulama fikih, mereka sepakat, wa jama'atul fuqaha, dan mayoritas ulama fikih, ala annal murada bisukri sukrul khomri, yang dimaksud dengan mabuk di sini bukan mabuk secara umum, tapi mabuk yang dimaksud dalam ayat ini adalah mabuk karena kita melaksanakan mabuk-mabukan atau minum khamr. Kenapa jumhur ulama mengambil kesimpulan seperti itu? Karena ada pendapat ulama lain yang menyebutkan mabuk di sini bukan mabuk karena meminum khamr, tapi mabuk dalam kondisi yang lain. Sebagaimana apa saja yang disampaikan
illa ad-dhahak. Ad-dhahak beliau menyampaikan al-muradu as-sukrun naum, yang dimaksud dalam ayat la taqrabus sholata wa antum sukaro artinya bukan mabuk disebabkan minum khamr kata ad-dhahak, tapi yang dimaksud adalah mabuk dalam kondisi tidur. Mana dalilnya? Dalilnya sebagaimana sabda Nabi. Nabi menyampaikan idza na'asa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian ngantuk fis sholati ketika salat, fal yarqud, maka yarqud, tidurlah sejenak, hatta yadhabu anhu naumu, sampai rasa kantuk hilang dari dirinya. Fa innahu la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu, bisa jadi ketika dia sholat dalam keadaan ngantuk, dia tidak tahu apa yang dia baca. Bisa jadi dia meminta ampun, tetapi kemudian dia mencela dirinya sendiri. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, santriwan santriwati Rijalul Ghad, ini pendapat Imam ad-Dhahak. Lalu Imam An-Nawawi, beliau lebih menjelaskan dalam syarah An-Nawawinya, idza na'asa ahadukum fis salat falyarqud hatta yadhhaba anhu naumu ila akhirih. Nah, ini pendapat Imam An-Nawawi. Lalu Imam An-Nawawi pun beliau menjelaskan tujuan dari tidur terlebih dahulu ketika ngantuk dalam kondisi sholat, wa fihil hathu 'alal iqbal 'ala sholati bi khusyu'in. Hadis ini menjadi anjuran untuk melaksanakan sholat secara khusyuk. Nah, wafihi amrun na'is, dan dalil ini, hadis ini menjadi perintah bagi orang yang ngantuk binaum untuk tidur, au nahwihi, atau istirahat sejenak, mimma yadhabu anhun nu'asu. Nah, ini supaya apa? Supaya ketika orang yang ngantuk dia dapat menghilangkan dulu rasa kantuknya dalam kondisi tidur. Wa hadza amun, dan ini pun, perintah ini pun, anjuran ini pun amun, sifatnya umum. Fi sholatil fardi, baik dalam sholat fardu, wan nafli, baik dalam sholat sunnah, fil laili wan nahari, baik dalam kondisi malam ataupun dalam kondisi siang. Wa hadza madhabuna wa madhabul jumhur, kata Imam An-Nawawi, ini adalah pendapat kami. Imam An-Nawawi adalah ulama dalam madhab Syafi'i. Maka ketika Imam An-Nawawi menyebutkan wahada madhabuna, ini adalah pendapat madhab kami, berarti maksudnya adalah madhab Syafi'i. Wa madhabul jumhur, dan ini juga madhab jumhur. Lakin akan tetapi la yukhriju faridatan an waqtiha, khusus untuk sholat fardu silakan, jika mau tidur dulu, selama la yakhruju faridatan an waqtiha, selama tidak menyebabkan keluar dari waktu sholat fardu tersebut. Begitu. Lalu kemudian ada lagi ulama yang menyebutkan, diantaranya Abidah As-Salmani, yang dimaksud dengan sukaro bukan mabuk karena minum, tapi yang dimaksud adalah dalam kondisi idza kunta haqinan, apabila ketika kita mau sholat ternyata kita ingin BAB, kita ingin kencing, maka Allah menyebutkan la taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati sholat atau melaksanakan sholat wa antum sukaro, jika kalian dalam keadaan mabuk. Maksud sukaro di sini kata Abidah As-Salmani adalah haqinan, kita menginginkan untuk kencing atau BAB. Mana dalilnya? La yusalliyanna ahadukum wa huwa haqinun. Nabi menyampaikan, janganlah salah seorang di antara kalian mendekati sholat wa huwa haqinun, padahal dia ingin melaksanakan BAB. Nah, lalu Imam Al-Qurtubi, beliau mengambil kesimpulan. Qultu, pendapat Imam Al-Qurtubi, wa qawlu Dhahak wa Abidah sahihul makna, apa yang disampaikan oleh Ad-Dhahak dan Abidah itu adalah benar, tetapi benar secara makna. Kenapa? Fa innal matluba minal musalli al-iqbalu 'ala Allah ta'ala biqalbihi wa tarkul iltifati ila ghairihi. Karena yang diminta oleh orang yang sholat atau yang diinginkan oleh orang yang sholat adalah kehusyuan hati dalam
melaksanakan sholat. Wa tarkul iltifat ila ghairihi, dan meninggalkan meninggalkan pikiran-pikiran kepada yang lainnya. Wal khuluwu an kulli ma yushawishu, dan kosong dari segala sesuatu yang dapat mengacaukan alaihi ketika melaksanakan sholat baginya, min naumin, baik itu ngantuk, wa huknatin atau BAB dan kencing, waju'in atau rasa lapar. Lalu kemudian yang menjadi alasan kenapa Imam Ad-Dhahhak lalu kemudian Abidah menyebutkan seperti itu, sebab inti dari melaksanakan sholat itu harus khusyuk. Khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala, hati harus terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Ad-Dhahhak dan Abidah betul secara makna, tetapi para ulama mayoritas, jumhur ulama termasuk ulama fikih, mereka menyebutkan yang dimaksud dengan kalimat antum sukaro adalah dalam keadaan mabuk. Mabuk ketika minum khamar. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang minum khamar mereka dikiaskan seperti orang-orang gila. Orang-orang gila mereka tidak tahu apa yang dia baca, orang-orang gila tidak tahu apa yang sedang mereka laksanakan. Maka khamar itu menutup akal kita supaya tidak dapat memahami apapun yang dibaca dan dilaksanakan oleh kita. Nah, maka ayat yang menyebutkan, potongan ayat yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, maksudnya janganlah mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk setelah minum khamar. Dan ayat ini adalah ayat yang diturunkan pada proses pengharaman kedua sebelum benar-benar Allah Subhanahu wa taala haramkan secara keseluruhan. Bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan potongan ayat ini dinasah oleh ayat yang mengharamkan terkait khamar. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan tafsir am kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan bahas potongan ayat dari wala junuban ila ambiri sabil sampai selesai. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.